Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Safitri, NIM 7211419191 dari Rombel Akuntansi Internasional 2019. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2, Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertama, kita akan membahas perusahaan dan lingkungannya. Di sini kita akan membahas tentang model sistem umum perusahaan, perusahaan di dalam lingkungannya, dan aliran sumber daya lingkungan. Sistem umum perusahaan. Sumber daya fisik perusahaan terdiri dari pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Pegawai dipekerjakan perusahaan dan ditingkatkan keahliannya melalui pelatihan dan pengalaman yang kemudian akan meninggalkan perusahaan. Bahan baku masuk ke dalam perusahaan melalui input barang mentah yang kemudian diubah menjadi barang jadi dan dijual kepada pelanggan. Mesin dibeli perusahaan yang akhirnya dijual dalam bentuk besi tua atau ditukar dengan mesin yang baru. Uang masuk ke dalam perusahaan dalam bentuk penerimaan penjualan, investasi, pinjaman, lalu diubah menjadi pembayaran kepada pemasok atau dikembalikan kepada investor. Daya virtual dalam bentuk data dan informasi. Aliran dua arah, data dan informasi menghubungkan perusahaan dengan lingkungan. Lingkaran umpan balik atau feedback loop. Data dimulai dari perusahaan dan lingkungan, diubah menjadi informasi melalui pemrosesan informasi, dan informasi kemudian diberikan kepada manajer untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, perusahaan di dalam lingkungan. Lingkungan bervariasi antara satu perusahaan dengan yang lain. Terdapat 8 unsur utama yang terdapat dalam lingkungan seluruh perusahaan. Yang pertama ada pemasok. Memasok bahan baku, mesin, jasa, orang, dan informasi yang digunakan perusahaan untuk memproduksi produk dan jasa. Produk ini kemudian dipasarkan kepada pelanggan. Kemudian ada serikat pekerja, adalah organisasi dari para pekerja terampil maupun yang tidak terampil dari berbagai jenis industri. Kemudian ada komunitas keuangan, terdiri dari institusi seperti bank, institusi pemberi pinjaman, dan lain-lain. Kemudian ada pemegang saham atau orang yang menginvestasikan uangnya untuk perusahaan. Kemudian ada pesaing, mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan. Kemudian ada pemerintah, baik itu di tingkat nasional, provinsi, maupun lokal, yang memberikan pembatasan dalam bentuk peraturan dan undang-undang. Kemudian yang terakhir ada komunitas global, adalah wilayah geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya. Aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur lingkungan melalui aliran sumber daya lingkungan atau environmental resource flows. Aliran yang umum terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Aliran yang jarang terjadi meliputi aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Ada pula aliran sumber daya yang tidak terjadi antara perusahaan dengan unsur lingkungan. Misalnya, uang tidak seharusnya mengalir kepada pesaing. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan disebut dengan rantai pasokan atau supply chain. Aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Proses inilah yang disebut dengan manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Manajemen rantai pasokan terdiri atas aktivitas berikut. Pertama, meramalkan permintaan pelanggan. Yang kedua, membuat jadwal produksi. Kemudian yang ketiga, menyiapkan jaringan transportasi. Keempat, memesan persediaan pengganti dari para pemasok. Yang kelima, menerima persediaan dari pemasok. Yang keenam, mengelola persediaan. Ketujuh, melakukan produksi. Yang kedelapan, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Dan yang terakhir, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Keunggulan kompetitif. Di dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan atau leverage di dalam pasar. Nilai Porter. Profesor Harvard, Michael A. Porter, yakin bahwa sebuah perusahaan akan meningkatkan keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai. Terlihat pada gambar, rantai nilai terdiri dari aktivitas utama dan pendukung. Aktivitas utama meliputi logistik barang masuk, operasi, logistik barang keluar, penjualan dan pemasaran, dan jasa. Aktivitas nilai pendukung meliputi infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Selanjutnya, dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Dimensi yang pertama adalah keunggulan strategis. Adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Dimensi yang kedua, keunggulan taktis. Sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis
ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Yang ketiga, keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Selanjutnya, tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Sekelompok anak perusahaan ini yang tersebar secara geografis dan memiliki sasaran, kebijakan, dan prosedurnya sendiri. Tantangan pertama adalah kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Tantangan yang kedua adalah kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Yang selanjutnya adalah tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Sistem informasi global atau Global Information System atau GIS diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Terdapat beberapa kendala di antaranya. Kendala yang pertama adalah kendala-kendala politis. Kendala yang kedua adalah rintangan budaya dan komunikasi, di mana beberapa masyarakat menganggap bahwa penggunaan teknologi merupakan suatu pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Namun di sisi lain, ada pula masyarakat yang menganggap bahwa penggunaan teknologi merupakan suatu pertanda tingkat sosial. Kemudian yang ketiga adalah masalah-masalah teknologi. Kemudian yang keempat adalah kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Yang selanjutnya adalah manajemen pengetahuan atau knowledge management. Yang pertama kita bahas adalah dimensi informasi. Terdapat 4 dimensi dasar informasi. Yang pertama, relevansi. Informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua, akurasi. Idealnya seluruh informasi harusnya akurat. Yang ketiga, ketepatan waktu. Informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Kemudian yang terakhir, kelengkapan. Para pengguna hendaknya dapat memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu atau solusinya. Selanjutnya yang kedua adalah sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Yang pertama, sistem informasi warisan atau legacy system, yaitu sistem informasi awal serta piranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini. Yang kedua, manajemen gambar, yaitu foto-foto digital dari cetakan yang dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Yang selanjutnya ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Yang pertama, Chief Information Officer dan Chief Technology Officer. CIO dan CTO dapat memosisikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan dengan melakukan beberapa saran berikut ini. Yang pertama, meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis. Yang kedua, secara aktif mencari keuntungan kemitraan dengan unit bisnis dan manajemen ini. Yang ketiga, fokus pada perbaikan proses bisnis. Yang keempat, menjelaskan biaya-biaya information system dalam istilah bisnis. Yang selanjutnya, membangun kredibilitas dengan memberikan jasa information system yang dapat diandalkan. Dan yang terakhir, terbuka untuk ide-ide yang berasal dari luar bidang information system. Yang kedua, ada perencanaan strategis bagi perusahaan. Ketika perusahaan mengorganisir para eksekutifnya dalam suatu komite eksekutif, kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Setelah rencana dibuat, komite eksekutif ini akan memonitor pelaksanaannya sepanjang tahun dan jika dibutuhkan, mengambil tindakan yang sesuai. Yang ketiga, ada rencana strategis untuk area-area bisnis. Terdapat pendekatan SPIR atau pendekatan strategis untuk sumber daya informasi atau Strategic Planning for Information Resources adalah pengembang rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Dan yang terakhir ada kandungan inti rencana strategis sumber daya informasi. Organisasi yang berbeda akan menciptakan rencana strategis sumber daya informasi yang berbeda pula. Namun, seharusnya terdapat 2 inti topik yang hendaknya terdapat di setiap rencana. Yang pertama, sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang dicakup oleh rencana. Dan yang kedua, sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.